Tuhan. Shalom, sekali lagi mari kita lambaikan tangan untuk kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan yang diberkati Tuhan, tidak putus-putusnya memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Allah yang sanggup menguatkan hidup kita, Allah yang sanggup melakukan mujizat, Allah yang sanggup menyembuhkan Bapak Ibu semuanya. Mari siapkan hati Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang menyaksikan atau mengikuti ibadah live streaming Kunci Daud pada pagi hari ini. Mari siapkan hati kita, kita bebaskan roh kita di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena Allah yang senantiasa memberkati kami, melimpahkan kami dengan berkat-berkat yang tidak bisa kami hitung Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan membebaskan roh kami untuk memuji, menyembah Engkau. Biarlah Allah bertahta di atas setiap pujian umat. Biarlah Engkau memberikan Roh Kudus sehingga kami mengenal dan lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan hadir memenuhi kami di tempat ini Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Mari kita nyanyikan bagi Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Kemuliaan-Mu Bapa, kemuliaan-Mu Tuhan menaungi kami, yang memenuhi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Sekali lagi katakan sinar kemuliaan-Mu Bapa.
jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sekali lagi mari yang rindu katakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, Tuhan, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan, katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Menikmati kasih Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Kami rindu, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah, memandang indah wajah-Mu Tuhan, memandang indah wajah dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan indahnya wajah-Mu, memandang Yesus, Engkau sangat manis kami, Engkau Raja kami, Engkau mulia, Yesus selamanya bagi kami, karena kebaikan-Mu Tuhan, karena cinta-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hiralaba syakatara laba syakatara layanabo, hiralayanabo. Bawa kami dalam hadirat Tuhan, bawa kami menikmati-Mu, puaskan kami, bebaskan kami, hanya Yesus Tuhan. Kami menyembah Kau, kami menyembah Kau selamanya. Yesus berkuasa, Engkau yang bertata, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang
mujizat. Haleluya. Biarlah Rabu bertanda di atas pujian umat-Mu. Kami yang haus dan rindu akan Engkau, hadirat-Mu Tuhan. Jamah kami Yesus. Tiada satu pun yang terlewat Tuhan. Kami percaya Roh Kudus melawat kami, membawa kami di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seberapapun besar kami Tuhan melakukan kesalahan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau tetap memandang kami Tuhan. Engkau tetap mengasihi kami karena kami adalah biji mata-Mu. Karena Engkau mengasihi kami lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih. Kami mau pandang Engkau, kami mau memandang-Mu. Terima kasih. Yes, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan haleluya kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam memandang wajah-Mu Yesus. Haleluya. Memandang
bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari berikan senyuman, pos kiri kanan, depan belakang bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Mari anak muda kita bertepuk tangan di atas kepala. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Allah yang berlimpah. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu Tuhan, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Yes, Yesus yang bertata. Haleluya. Sekali lagi kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta kami menyembah Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan haleluya. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Mari kita bertepuk tangan yang merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari yang katakan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Anak muda masih mau memuji Tuhan? Opa-oma masih mau memuji Tuhan? Allah dahsyat. Mari sama-samakan. Kita nyanyikan bagi Tuhan nama yang beri kuasa. Yang sakit disembuhkan. Amin. Yang punya masalah akan diangkat bebannya. Haleluya.
di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari merasakan kebaikan Tuhan, agungkan Yesus satu-satunya penolong Anda. Haleluya. Nama yang Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia Tuhan, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada seorang pun seperti Bapa. Haleluya. Selamanya Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, katakan terima kasih Tuhan. Nama di segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala kerajaan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia Tuhan, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa. Sekali lagi mari kita nyanyikan, Yesus yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yesusku. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Terima kasih Tuhan yang dahsyat. Sekali lagi berikan lambaian tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Yang percaya bahwa Yesus berkuasa, yang percaya bahwa Yesus berdaulat dalam kehidupan kita. Apapun masalah Bapak Ibu semuanya, percayalah Tuhan Yesus satu-satunya penolong, satu-satunya jalan keluar, satu-satunya yang memberikan kelegaan, kesembuhan. Percayalah, tetap kita iman kepada Tuhan, sebab Yesus penolong yang setia.
Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Saat ku berjalan, saat kau mentah, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidup kami Tuhan. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya Yesus. Saat terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Apapun kendala kami Tuhan, kami percaya Yesus yang bertata di atas puji-pujian kami. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagi Yaralaba syakatarala yaralaba sanggup yaralaba syarala hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Saya jemput Bapak Ibu semuanya bangkit dalam hadirat Tuhan. Kita katakan dengan iman, Kau yang lebih tahu. Kau lebih tahu Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. bagiku. Kau lebih sanggup Pulihkan Engkau pulihkan hidup kami Tuhan. berserah, Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Engkau penolong setia buat setiap kami.
Kami percaya bahwa apapun keadaan kami, tidak Kau biarkan kami sendiri ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada hari ini karena anugerah Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami percaya Kau hadir dalam puji-pujian kami. Dan waktunya Tuhan Kau sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan pagi hari ini. Supaya kami mendengar, melakukannya Tuhan. Bajak hati kami, garap hati kami Tuhan pagi hari ini. Supaya hati yang lembut dan siap Tuhan untuk kami berbuah-buah di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Pada yang siap terima firman Tuhan dengan saya, sama mengatakan amin. Shalom Bapak Ibu, senang sekali boleh berjumpa Bapak Ibu. Terima kasih Pak Gembala, Pak Ardian buat waktunya. Ya, saya ingin memberikan sebuah statement buat kita pada pagi hari ini. Tolong dicerna dengan baik ya. Jangan hanya sekedar datang ke gereja, tapi jadilah gereja itu sendiri. Perkataan ini mungkin bagi orang awam sulit dicerna ya. Karena apa? Gereja, ibarat gereja itu ada salibnya, aksesorisnya, gedungnya, ya kan? Tapi saya percaya kita semua mengerti pada pagi hari, jangan sekedar datang ke gereja, tapi jadilah gereja itu sendiri. Amin. Berapa banyak yang mengerti statement ini? Boleh lambaikan tangan? Yuk, kita lihat satu ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. 1 Petrus 2 ayat yang kelima, saya akan bacakan. Ada ayatnya ya. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi tujuan Tuhan datang ke dunia ini bukan secara mati kemudian Anda ke gereja, tapi supaya Anda jadi gerejanya sendiri. Apa artinya? Anda dipakai Tuhan untuk bisa melakukan perkara-perkara yang besar sehingga engkau berbuah-buah bagi Tuhan. Amin. Di akhir zaman ini mau nggak mau Bapak Ibu kita harus berbuah-buah bagi Tuhan. Nah di Turki itu ada awal gereja perjanjian baru di Turki. Kalau Bapak Ibu ke Turki, di sana nggak didapati banyak gereja loh. Di sana nggak dapati gereja yang gede, ada salib di atasnya, aksesoris enggak. Bahkan di Turki sana, apakah kalau nggak ada gereja berarti orang percaya nggak ada? Enggak. Karena mereka hidup dalam sebuah komunitas kecil-kecil tapi bertumbuh berbuah-buah bagi Tuhan. Ingat bahwa gereja perjanjian baru di Turki Bapak Ibu. Dan 7 jemaat yang ditulis di Wahyu itu kebanyakan di Turki loh. Ya kan? Ada di antara 7 jemaat, ada 2 jemaat yang dipuji Tuhan. Yang lain, yang 5 itu dicela oleh Tuhan. Tahu apa aja yang dipuji Tuhan? 2 aja. Sebab apa? Halo? Cerdas cermat Alkitab. Nanti pulang bawa sepeda. 2 jemaat yang dipuji itu yang pertama Smyrna. Yang kedua apa? Philadelphia. 5 yang lain dicela Tuhan, tapi yang 2 ini dipuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu begini, Paulus itu rasul perjanjian baru. Dia menanam, dia mendirikan gereja, dia merintis gereja. Tapi tujuan Paulus adalah membangun orangnya, bukan gedungnya. Katakan membangun apa? Orangnya, bukan gedungnya. Saya nggak menyalahkan kalau ada gereja yang bangun besar-besar, mewah, nggak salah. Tapi apakah yang dibangun itu dalamnya orangnya atau gedungnya? Nah hari-hari mulai bias Bapak Ibu, banyak orang-orang yang membangun gedung mewah-mewah supaya apa? Jemaat nyaman, enak, musiknya mendayu-dayu, AC-nya enak kan ya, sambil merem-merem begini Bapak Ibu. Padahal yang dibangun Paulus adalah orangnya, bukan gedungnya. Coba kita lihat ayatnya. Kolose 2 ayat yang pertama sampai yang kedua. Tolong ditayangkan ya. Kolose 2 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kitab Kolose 2 ayat yang pertama sampai yang kedua. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk siapa? Untuk kamu. Kamu tuh orang, bukan gedung kan? Ini Paulus loh. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di mana? Laodikia. Nah, Laodikia jemaat yang dicela Tuhan. Laodikia dan untuk semua yang belum mengenal aku pribadi. Kemudian
supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan pengenalan rahasia Allah yaitu Kristus. Ingat bahwa Paulus itu membangun orangnya, bukan gedungnya. Saya sekali lagi ngomong bahwa tidak salah gedung itu dia sih baik-baik, mewah nggak salah. Tapi tujuan pelayan kita adalah membangun manusia di dalamnya. Supaya manusia yang di dalamnya jemaat-jemaat yang ada itu menjadi batu-batu hidup yang digunakan untuk apa? Pembangunan rumah rohani yang luar biasa. Amin. Jadi mari kita mulai memberikan sebuah imajinasi dalam pikiran kita bahwa harusnya yang terbangun adalah rohani kita. Kita ini gereja loh Bapak Ibu. Amin. Yang di sana di belakang itu gereja. Gereja bukan gedungnya. Di Turki nggak ada gereja. Tapi kekristenan nggak punah. Mereka hidup dalam sebuah komunitas kecil-kecil, persekutuan kecil-kecil yang terus terbangun. Pagi hari saya sampaikan dengan 2 harta terbesar gereja yang harus dipunyai. Dan 2 harta ini nggak mungkin dimiliki di tempat lain. Di tempat-tempat lain, di restoran nggak mungkin. Di tempat hiburan nggak mungkin. Yang pertama begini, harta gereja yang pertama adalah gereja itu punya hubungan dengan Tuhan. Nggak ada yang lain Bapak Ibu. Kita punya keintiman dengan Tuhan. Makanya kita muji Tuhan terus harusnya kita ini intim dengan Tuhan. Harusnya kita merasa bahwa Tuhan hadir, Tuhan jamah kita, Tuhan lawat kita. Amin. Tuhan itu mulai memulihkan kita. Itu keintiman. Itu harta pertama. Tapi harta yang kedua apa? Harta kedua adalah yang namanya komunitas atau hubungan. Sesamanya punya hubungan. Saya percaya bahwa gereja ini pulang gak secara pulang. Tapi di tempat di bawah itu ada foto-foto Pak ya. Foto-foto booth. Tujuannya apa? Saya percaya Pak Gembala tujuannya apa? Supaya ada terjadi apa? Komunitas, hubungan. Gak datang pergi gitu loh. Saya dulu pernah kerja di sebuah tempat Bapak sebelum saya pelayanan. Kita punya karyawan punya moto sama-sama. Asal datang terlambat biar pulang apa? Biar datang terlambat asal pulang cepat katanya. Nah gereja nggak seperti itu. Anda selesai ibadah di bawah ada foto-foto, mungkin ada juga hidangan kecil. Tujuannya apa? Anda punya komunitas hubungan. Nah kalau satu orang terhubung, ada hubungan, saya percaya kalau ada orang yang lemah dikuatkan. Amin. Ada orang yang susah dihiburkan. Siapa yang hibur? Ya gereja-gereja ini loh, kita sendiri. Makanya gereja bukan sekedar gedung bioskop yang datang kemudian pulang. Saya pernah nyampaikan tentang beberapa waktu yang lalu. Ada gereja seperti pom bensin. Ada orang yang hanya datang orang untuk ngecas saja, dicas. Ada orang yang hobi begitu loh, ke gereja apa ngecas. Pom bensin Pak, gereja model pom bensin. Tapi juga ada gereja model bioskop, datang nonton pulang. Tapi biarlah pagi hari ini kita tahu bahwa kita bukan nonton, tapi kita mengalami Tuhan, gereja yang hidup. Amin. Nah Bapak Ibu gini, untuk mengerti hal ini nggak mudah. Firman harus disingkapkan. Kenapa kepada jemaat Laodikia tadi? Karena jemaat Laodikia ini salah paham dengan Tuhan. Apa salah pahamnya? Saya akan tunjukkan. Coba kita lihat Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-9. Ini coba perlu dibukakan, perlu disingkapkan ini pewahyuan ini. Wahyu 2 ayat 8 sampai yang ke-9. Kitab Wahyu 2 ayat 8 sampai 9. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Ini satu jemaat yang dipuji Tuhan. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat 9. Aku tahu apa? Kesusahanmu. Dan apa? Kemiskinanmu. Tuhan tahu loh. Namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Firman kayak gini kan susah. Miskin aja lah. Ya kan? Susah-susah aja. Tapi kamu miskin, kamu susah, namun kamu apa? Kan repot. Saudara. Kalau gak dibukakan pewahyuan gak ngerti ini. Apa maksudnya ini? Saudara begini loh, di dalam Tuhan. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan yang sama, sebetulnya kita ini kaya loh. Amin. Di pandangan Tuhan orang-orang percaya yang sungguh-sungguh itu kaya. Meskipun secara faktanya engkau miskin, engkau susah.
Tapi dalam pandangan Tuhan, kita ini kaya. Saya punya satu pengalaman ketika saya 24 tahun, 26 tahun yang lalu, saya kuliah. Saya punya satu teman yang sampai hari ini terus konsisten dengan pelayanannya. Waktu kami semester 1, dia mulai pelayan Jakarta, dia orang Jawa Tengah. Dia pelayan Jawa Tengah, dia pakai bahasa medok bahasanya di Jakarta sana, bahasa Jawa Tengah. Kemudian dia melayani tempat-tempat di tempat-tempat anak jalanan. Di kolong-kolong jembatan Grogol gitu kan ya. Jembatan 2, melayani situ. Saya diajak, teman-teman diajak, ayo pelayan dengan aku yuk. Enggak lah. Teman-teman saya banyak yang suka pelayan di gereja gede, gereja besar, main keyboard, main apa, terima tamu, keren dong, pakai jas, salaman keren, meskipun pakai OHP begini ya, pokoknya pelayan keren gitu. Tapi sebaiknya teman saya ini pelayan di tempat-tempat anak-anak jalanan. Nah, terus konsisten dilakukan. 2 tahun yang lalu saya puji Tuhan saya dapat ditemukan kembali dengan dia. Saya diajak ke kolong jembatan di daerah bandara itu, jembatan apa saya lupa tuh. Saya kaget Bapak Ibu, masuknya glosor begini. Itu kalau nggak glosor pentok aja kepala. Harus begini, Pak, awas. Becek jalannya. Tapi tahu Bapak Ibu, di tengah-tengah jembatan yang 2 arah begini, itu udah kira-kira ada 20 rumah. Sekitar 80-90 orang. Anak-anak banyak. Dia bawa badut, bawa ciki-cikian, dan luar biasa Bapak Ibu. Banyak orang mengenal Tuhan. Sampai akhirnya saya ngomong gini, waktu saya pulang, namanya Asmoro. Kenapa kamu nggak ada kebaktian Natal gitu kan? Gabungan begitu loh. Saudara dia ngomong gini, Pak, dananya gede Pak. Lah kan Pak Ciki, kok digabung semuanya, dia ngomong. Itu PR-nya nggak cukup. Loh, saya tanya, jemaatmu piro kira-kira? Jemaat gelandangan Bapak Ibu, jemaat anak jalanan. Kalau dikumpulkan semuanya 11.000 orang. Wow, miskin pelayanannya, susah pelayanannya. Tapi pandangan Tuhan kaya. Saudara, ayo kita mulai bangun, kita mulai berubah mindset kita. Yang dibangun bukan gedungnya, tapi orangnya. Amin. Jemaatnya. Jadi orang-orang yang dibangun makin kuat bertumbuh. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Dan saya ngomong ini keberhasilan gembala bukan karena membangun gereja gede, bukan. Tapi membangun pribadi-pribadi menjadi pribadi yang seperti Yesus. Itu yang luar biasa. Bapak Ibu tahu Madam Teresia? Tahu ya? Dia kan pelayan di orang-orang lepra, TBC, kusta. Mana ada orang mau seperti itu? Diajak pelayan kemana? Lepra, TBC, kusta, Ogara. Ngapain pelayan di sana? Tahun 70 dia ini mulai pelayan dan belum dikenal orang. 80 belum dikenal orang, 90 mulai dikenal orang kan? Madam Teresia ini. Dan aneh dia, begini, dia mati 1 minggu setelah Lady Di mati. Siapa Lady Di? Orang bangsawan. Ya kan? Ratu. Tentu bukan orang-orang seperti Madam Teresia. Tapi tahu gak Bapak Ibu? Madam Teresia kalau kemana-mana, pelayan ke lintas negara, itu jet pribadi loh. Pengawal pribadi loh. Padahal dia di tengah-tengah pelayanan orang lepra, TBC, kusta. Miskin bagi dunia. Tapi kaya bagi Tuhan. Amin. Tapi jangan pikir gereja itu isinya gimana orang. Enggak. Di hadapan Tuhan kalau orang-orang dibangun di gerejanya itu kaya. Bukan miskin. Jangan lihat kaya dari, saya enggak mau ngomong kaya itu salah, enggak. Tapi jangan jadikan kaya itu jadi kenyamanan. Itu yang salah. Kalau orang sudah nyaman dan kayaannya, Tuhan bukan harta terbesar buat dia. Mari kita ngomong harta terbesar Tuhan adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang kita punyai. Madam Teresia Bapak Ibu, dia kemana-mana tidak jet pribadi. Lady Di cerai dengan Pangeran Charles 2 tahun, kemudian dia masuk UNICEF. Dia pelayanan di tempat-tempat Afrika, orang anak-anak yang buncit, anak-anak yang kurang makan, gizi dan sebagainya. Dia meninggal. 1 minggu dunia itu menangisi dia. Tapi ketika Madam Teresia meninggal, 1 tahun dunia menangisi dia. Kenapa? Karena di bawah Tuhan dia kaya. Amin.
Halo? Mengerti pada lagi? Bukan sekedar fasilitas loh. No. Di Turki nggak ada drum kayak begini. Ini drum keren. Drum elektrik tapi nggak ada Turki. Tapi mereka terus bertahan, bertumbuh, berbuah bagi Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang berbuah bagi Tuhan. Amin. Nah, jemaat Laodikia tadi bukan Smyrna ya. Laodikia itu dicela oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka salah sangka. Jemaat ini jemaat yang sangat kaya. Bahkan para arkeologi orang Turki mulai menggali, Bapak Ibu. Menggali jemaat di sana. Dan ketika dia temukan tuh kagetnya bukan main. Ini kota Laodikia. Banyak industri pada waktu itu. Ada pengguntingan bulu domba sebagainya. Tapi yang paling aneh ketika mereka gali itu arkeolog, temukan kota Laodikia. Itu jalannya Bapak Ibu. Jalannya aja dari marmer loh. Kayanya loh bagaimana? Coba tapi Tuhan ngomong apa? Coba kita lihat dalam satu bagian Wahyu 3 ayat 17. Wahyu 3 17. Wahyu 3 ayat yang ke-17. Ini kepada jemaat di Laodikia, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Namun, kata Tuhan, dan karena engkau tidak tahu, kata Tuhan, bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Salah sangka. Kira kekayaan dunia, fasilitas yang dia miliki itu buat dia kaya bantuan. No. Pelayannya Madam Teresia, nggak ada yang mau. Hari ini mungkin Pak Ardian akan buka pelayanan untuk orang lepra, TBC dan kusta. Saya harap ada yang mau. Ada pelayanan anak jalan di Kota Malang, ada yang mau. Itu pelayanan nggak disentuh loh Bapak Ibu di Kota Malang ini. Amin. Berapa waktu lalu saya tuh pas pulang dari gereja, pas doa malam, ada orang menemui saya. Pak, Bapak orang dari gereja Betani ya? Saya bilang, oh bukan, kok kayak di Betani kan gitu ya. Dia cuma sekedar tahu, tapi dia mengutarakan sebuah kesulitan dia. Dia orang Surabaya, KTP Malang, istrinya sakit kena kanker darah. Sehingga harus, karena KTP Malang, dia harus di Malang kan, nggak bisa di Surabaya. Dia kehabisan uang sama sekali Bapak Ibu. Saya coba ngomong sama jemaat tempat saya begini, bantuan orang itu. Banyak loh Bapak Ibu orang-orang yang butuh bantuan itu. Saya ngomong anak jalanan ini banyak saya nggak sekolah. Asmora itu ada sebuah cerita lucu. Ada seorang donatur Pak memberikan sebuah bantuan dana. Dia ngomong, As ini buat kamu. Kasih uang sekian juta buat kontrakan untuk rumah singgah buat mereka. Oh siapa? Kemudian dibeliin kulkas, beliin TV, beliin lemari, banyak pakaian di situ. Diresmikan, gunting pita, ya kan? Wah keren ini. Jadi seorang pelayan anak jalan berhasil nih. Tapi kan dia di kampus Bapak Ibu. Sabtu dia resmikan, Minggu dia tempat itu, Senin sampai Jumat dia kampus. Dia Sabtu balik lagi kan. Dia lihat rumahnya TV-nya hilang. Kulkasnya hilang. Dan bajunya hilang. Dia tanya, kemana ini semuanya? Kami jual untuk makan Pak. Mindsetnya mereka loh. Dan orang-orang seperti itu perlu dilayani. Apakah ada jemaat Kunci Daud yang mau jadi gerejanya bagi mereka? Halo, pelayanan yang miskin, pelayanan nggak ada artinya. Tapi Tuhan ngomong gini, kamu kaya katanya. Aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu katanya jemaat Smyrna, tapi engkau kaya. Sebaliknya di Laodikia apa? Aku kaya, aku telah memperkaya diriku dan tak kekurangan apapun. Tapi Tuhan ngomong apa? Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin dan telanjang. Bapak Ibu, itu harta pertama Tuhan. Amin. Kalau kita sudah kehilangan Tuhan, kita bukan gereja loh. Itu Pak, kumpul. Kalau di gereja Anda cuma hanya nggak ngalami Tuhan, hanya kebiasaan, Anda kumpul. Semestinya di gereja kita ngalami kembali
rejoice dengan Tuhan, amin. Sukacita kembali, dipulihkan lagi. Sepanjang Senin sampai Sabtu penat kerjaan, Minggu kita refreshing dengan Tuhan lagi, dicas lagi. Mari kita belajar pagi hari ini. Harta pertama gereja itu apa? Tuhan, bukan yang lain. Bapak Ibu mau melayani tempat yang miskin? Halo? Saya tahu Pak Arji ini dari dulu kerjanya misi kok. Saya percaya Pak, gereja ini kan dibawa dalam hal misi kan. Ayo kita melayani. Malang ini banyak Bapak Ibu. Saya punya teman di Surabaya itu pelayanan untuk orang-orang waria. Jemaat waria. Shalom. Tapi gak bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang waras Pak. Enggak gitu loh. Dia ibadah untuk orang yang sendiri dan orang-orang yang begini. Shalom. Ada sukacita. Ya. Tapi itu orang-orang yang tak terlayani loh Bapak Ibu. Dan jumlahnya gak sedikit loh. Apakah kita mau berkata, aku mau jadi anggur yang terpecah bagi Tuhan? Amin. Yesus harta, coba Pak F Pak. Saya percaya kalau orang jadul tahu lagu ini. Engkau Yesus permata hatiku. Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus harta dalam hidupku. Engkau Yesus segalanya. Burin tahu nih, jadi jadul. Kau ku sembah, Yesus kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah, Yesus kau Allahku. Tiada lain yang layak dipuji. Amin. Yesus itu harta Bapak Ibu. Anda boleh kaya, silakan. Saya ngomong khotbah ini gak berarti Anda kaya loh, enggak. Tapi jangan jadikan kaya itu kenyamanan. Orang kalau dia kini nyaman, aku telah kaya memperkaya diriku. Tapi Tuhan ngomong apa? Kamu miskin, melarat dan telanjang. Sebaliknya orang Smyrna yang dengan aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu, tapi engkau kaya. Ayo kita melayani karena kita harus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Di akhir zaman ini. Ya memang Pak, penyaringan Pak. Ada online memang penyaringan. Tenang saja. Ada orang-orang yang suka online, penyaringan. Saya juga banyak kehilangan jemaat karena penyaringan kok Bapak Ibu. Makan online, melihat online dan makan kacang, masih rambutnya di blow. Terus like saya sudah beribadah gitu. Tapi gereja harus disiplin Bapak Ibu kan. Harus bangun pagi jam 7 harus berangkat ke gereja. Sekarang enggak mau. Karena apa? Lebih baik saya di rumah atau ikut Car Free Day. Ayo, harta pertama itu apa? Tuhan. Harta kedua yang gereja miliki apa? Hubungan atau komunitas. Coba lihat ayatnya ya. Wahyu 3 ayat 20. Ini ayat terkenal nih. Wahyu 3 ayat 20, siapa yang hafal? Nah, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan apa? Makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan Bapak Ibu. Saya ngomong gini ya, maaf ini. Gereja itu ibarat meja makan. Gereja itu kayak meja makan Bapak Ibu. Kenapa meja makan? Di meja makan ini ada sharing. Jangan bayangkan makan kayak di Indonesia. SMP setelah makan pulang, enggak. Tapi di luar negeri, di Israel, meja makan tempat sharing. Jadi lama sharingnya daripada makannya. Dan yang diundang adalah orang terdekat yang ngerti perasaan, ngerti pergumulan. Itu sharing menguatkan terus. Makanya gereja itu seperti itu. Harus sharing menguatkan, amin, mendoakan. Kayak meja makan. Dan saya tahu bahwa pemuritan yang paling efektif di meja makan loh. Kenapa? Mulut terbuka, pikiran terbuka, hati selesai urusan. Maka itu Alkitabiah kan. Tapi lihat ini, lihat aku berdiri dan mengetuk. Tuhan di mana nih?
Di luar, bukan di dalam. Jemaat Laodikia loh. Aku di luar dan mengetuk. Kalau Tuhan di dalam nggak perlu ngetuk kan? Karena Tuhan di luar dia ngetuk. Tapi Tuhan ajak apa? Makan bersama, sharing bersama, menguatkan bersama. Karena Bapak Ibu kalau kita diundang makan itu artinya orang yang mengundang itu orang-orang yang apa ya, punya kedekatan batin dengan kita. Kita punya hubungan yang baik. Ini sebenarnya hari kedua loh. Makanya banyak gereja yang sekarang ini punya mengerti ini, pulang di bawah itu ada kopi, teh, kue, sekedar ngopi. Kemudian ngobrol gitu kan. Bro, apa? Ada berguna apa bro? Oh ya saya berguna. Doakan. Itu pemuridan yang paling efektif loh Bapak Ibu. Amin. Makanya gak bisa dilupakan Tuhan dia ngomong ini. Aku akan makan bersama dengan dia. Bukan karena Tuhan itu rakus Bapak Ibu, bukan. Tapi Tuhan tuh mau sharing dekat dengan kita. Orang-orang yang dia kasihi. Dan itu harusnya sepertinya dalam gereja itu ada hari ini. Seperti itu. Amin. Sehingga kalau pulang enggak hanya pulang. Minggu depan ya shalom, minggu depan enggak. Tapi di tempat di bawah itu ada sebuah meja makan. Sebuah tempat di mana kita bisa ngobrol, bagi beban, amin, bagi berkat juga. Itulah gereja. Sebab itu Alkitab begini, pada jemaat mula-mula tidak satu pun dari mereka yang kekurangan. Kenapa? Ini rahasianya. Mereka gak hanya sudah nyanyi, pulang gitu, enggak Bapak. Mereka melakukan firman. Ada orang-orang yang dibantu. Ada orang-orang yang kesusahan dibantu. Dan saya mau belajar hari-hari ini ke jemaat saya tentang kemurahan hati Bapak Ibu. Banyak orang yang gak murah hati. Mari kita murah hati. Amin. Karena kalau kita murah hati, itu kayak Amsal ngomong, kita memenuhi utang itu Tuhan. Dan saya percaya Tuhan membalaskan kita dengan luar dengan berlipat-lipat. Kalau kita ini berkemurahan hati. Makanya kalau kita ini jadi gereja yang benar, yang pertama kita Tuhan dalam kita. Mesin pelayan kita ini pelayan di orang-orang yang rendahan, tapi kalau kita tulus, itu kaya di depan Tuhan. Yang kedua, relationship apa? Hubungan, ya kan? Kita punya hubungan. Kita punya sebuah persahabatan di gereja ini. Enggak tahu di tempatnya ada komsel ya Pak ya? Ada komsel ya? Komsel Zoom Pak ya? Zoom. Oh enggak. Ayo kita lakukan itu Bapak Ibu. Dari rumah ke rumah. Kita belajar bahwa gereja itu koinonia, persekutuan. Saya bersyukur beberapa waktu lalu saya diundang teman saya ibadah di gerejanya. Pulang itu saya lihat loh kok ada banyak kue Pak. Wih jemaat Pak, gantian bawa. Itu sebuah kemurahan hati loh. Belajar. Halo, amin. Bukan gereja yang nyiapin terus, tapi kita yang bawa. Itu kemurahan hati. Kalau kita bermurah hati, saya percaya Tuhan pun bermurah hati buat kita semuanya. Amin. Bapak Ibu begini, saya akan akhiri dengan sebuah cerita begini. Kenapa harus saya ceritakan ini? Saya ini lahir mulai umur setahun saya gak diasuh oleh orang tua saya. Saya diasuh oleh opa saya yang pendeta. Pak Ardian mungkin tahu opa saya. Opa saya itu orang yang keras begitu. Jadi anaknya takut semua. Karena dulu jemaat gereja Pentakosta. Kalau nyanyi mimbarnya pecah. Kalau nyanyikan kemurahanmu. Gak bisa Pak. Gak bisa. Gak bisa. Bisa agak gamelan tuh. Duduk gitu ya. Lebih dari saya naik dewek Bapak Ibu. Itu jadi benda Pentakosta. Kan saya masih ingat kalau malam itu ayo ngumpul. Itu saya yakin begini, saya tahu begini. Walaupun kekurangan mereka, disiplinnya luar biasa loh. Tiap malam tuh anak-anak terus kumpul di kamarnya duduk nyanyi. Sampai emak saya itu ngantuk gini Bapak Ibu. Tapi doa lagi. Nah, kenapa saya ngomong gini Bapak Ibu? Saya enggak dibesarkan oleh orang tua saya kandung. Saya enggak pernah tinggal di rumah orang tua saya. Nah, namun
3 bulan sebelum mama saya meninggal, dia ke rumah saya, tinggal di rumah saya. Nah, ketika dia meninggal, hanya saya yang mimpi ya. Adik saya yang dia dikasih gak pernah mimpi. Mama saya mimpi gini, enak loh mama sekarang. Mama saya sekarang punya apartemen katanya. Saya kayak dibawa sebuah mimpi itu dan saya ada di apartemennya. Oh enak ya. Iya, mama punya TV, punya apartemen, punya mobil, enak sini. Kemudian ada kata-kata yang saya baru hari ini dapatkan. Dia ngomong gini, wis jangan paksa orang masuk surga. Kaget saya. Loh ini saya kan hamba Tuhan. Kok gak suruh paksa-paksa orang masuk surga? Nah saya baru tahu jawabannya Bapak Ibu. Kira-kira 3 minggu lalu. Ketika saya baca sebuah kesaksian, tahun 87 ada seorang pendeta Korea namanya Pak Hong Yu. Pendeta Pak ini diizinkan Tuhan tahun 87 dia meninggal karena darah tinggi. Kemudian setelah beberapa jam dia sadar, tapi 4 tahun bisu. Gak bisa ngomong Bapak Ibu. Pak Hong Yu ini siapa? Hamba Tuhan yang punya gereja gede sekali di Korea. 5.000 jemaat. Kekayaannya waktu itu 87 ya, 150 juta dolar. Kalau hari dikuruskan rupiah hari ini 2,3 T kekayaannya. Kemudian dia punya 5 mobil mewah. Kan keren kan? Kaya, luar biasa keren. Tapi ketika dia diizinkan mati sekian lama berapa jam itu, dia tahu bahwa ini sebuah penglihatan yang dia tidak pernah bisa biarkan. Dia harus sampaikan terus pada orang-orang supaya orang lain itu mengerti bagaimana sebenarnya Tuhan itu mengasihi kita semuanya. Nah, ketika dia di 4 tahun dia mulai bisa bicara, dia sampaikan gini, saya jual semua harta saya jual semua mobil mewah saya, karena saya tahu bahwa surga tidak dapat diperoleh dengan kekayaan, tapi dengan iman. Nah, ketika dia meninggal dibawa oleh malaikat yang di sebelah dia, itu dia ada di gerbang pintu selatan. Ada 12 gerbang katanya. Tapi yang selatan dia gak kebuka pintunya. Kemudian dia tanya sama malaikat kok gak buka pintunya? Kan saya hamba Tuhan, pendeta. Kemudian malaikat ngomong gini, ya karena kamu gak nyanyi, gak muji Tuhan, gak menyembah Tuhan. Ayo nyembah Tuhan. Ketika mereka nyembah Tuhan, itu buka Bapak Ibu pintunya. Makanya benar loh, kalau nyanyi jangan sering nyanyi, amin. Jangan sekedar nyembah. Karena ketika engkau nyembah sungguh-sungguh kayak buka pintu surga Bapak Ibu. Dia terbuka, dia masuk. Ketika dia masuk, dia melihat 3 tempat yang berbeda. Ya sebelumnya saya akan sampaikan begini, supaya Bapak Ibu tahu, maksud saya begini. Tuhan itu adil, amin. Amin. Dia nggak bisa nggak adil. Orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang dengan Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh berlari dengan Tuhan, itu upahnya beda dengan orang-orang yang sekedar ke gereja. Orang-orang yang jadi gerejanya Tuhan, itu kan punya upah yang berbeda dengan orang yang sekedar datang ke gereja. Ketika dia masuk, dia lihat sebuah pemandangan, dia banyak anak kecil di situ. Dan ada malaikatnya masing-masing. Dia tanya, ini siapa? Oh ini anak kecil yang mati di bumi. Ada yang aborsi, ada yang meninggal karena sakit. Tapi dia lihat jiwa-jiwa. Kemudian dia tanya, loh malaikat kok mereka enggak tinggal sebuah rumah? Katanya kan Tuhan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kemudian malaikat ngomong gini, iya seperti apa yang kamu lakukan di dunia, di surga pun sama. Anak kecil ini belum bisa bekerja, dan dia tidak bisa bawa material ke surga untuk membangun rumah. Dia tanya, materialnya apa? Malaikat ngomong gini, malaikat ada 7 hal yang dilakukan seorang untuk membawa material ke surga. Yang pertama gini, waktu yang Anda luangkan untuk membaca Alkitab, itu kayak material dikirim ke surga. Lalu ada yang sudah selesai baca Alkitab satu Kejadian sampai Wahyu? Sudah Pak, Kejadian dan Wahyu. Bukan loh, Kejadian sampai Wahyu. Susah benar. Kejadian dan Wahyu dan sudah Pak, yang awal dan akhir. Yang kedua gini, luangkan waktu itu banyak berdoa. Berdoa, sembahyang. Amin. Sembahyang bukan di gereja 2 jam loh. Di rumahmu loh.
Itu kayak mengirim material ke surga. Yang ketiga gini, dia waktu yang diluangkan untuk menginjili orang-orang lain. Wah, sudahkah kita berinjil? Ini menginjil ini banyak loh materialnya. Kemudian persembahan seorang kepada Tuhan. Ketaatan mereka dalam memberikan perpuluhan di kesaksian itu ya. Waktu yang mereka luangkan untuk melayani gereja dan sesamanya. Itu kayak material. Anak kecil nggak punya seperti itu karena mereka nggak punya mereka belum bisa melakukan itu dan mereka sudah meninggal. Dia punya malaikat. Kemudian dia lihat sebuah tempat yang berbeda, tempat yang rumahnya bagus, dihiasi batu permata, ya intan, emas, ada nama-namanya gitu. Dan dia lihat 3 orang yang dia kenal, yang dia tahu. Yang pertama dia lihat D.L. Moody. D.L. Moody siapa? Seorang penginjil. Dulunya mulai di guru sekolah minggu kan. Dan dia melayani banyak orang. Yang kedua John Wesley. Bapak Ibu tahu John Wesley? Itu pendeta yang paling kasihan. Kenapa? Ketika dia khotbah, istrinya gila Bapak Ibu. Jadi kalau ketika di khotbah, pintu depan sana ngomong, turun lu, sialan lu gitu. Dan itu terjadi loh di John Wesley. Tapi ketika istri yang meninggal, penatua yang ngomong, selamat ya Pak, udah bebas dari cobaan. Tapi John Wesley ngomong gini, enggak. Justru karena wanita itu yang bersama dengan aku, yang gila itu. Aku punya kekuatan iman untuk terus melayani Tuhan dengan benar. Yang ketiga yang aneh, dia lihat temannya di Korea. Siapa teman ini? Kontraktor Bapak Ibu. Loh, kok aneh kontraktor punya rumah yang mewah? Iya, karena temannya ini ketika dia hidup, dia suka membantu pekerjaan Tuhan. Bangun gereja, bantu anak-anak yatim piatu, itu semua kayak material loh ke surga. Alkitab begini, orang bisa membangun rumah di atas fondasi yang Paulus letakkan, yaitu Kristus. Tapi orang bisa bangun di atas dasar apa? Batu, permata, emas, mutiara, atau kayu, rumput jerami atau kayu yang bisa bakar. Kita mulai di mau apa? Kalau kita setia ikut Tuhan cuma hanya sekedar bergereja, mungkin hanya kayu yang kau kirim. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menginjil, memberitakan Injil, banyak orang bertobat, itu kayak emas mutiara yang ada di situ. Dan rumah yang mewah. Tapi yang ketiga, saya ngomong gini, kenapa tadi saya ngomong mama saya? Dia bawa suatu tempat yang lebih besar, tapi lebih suram Bapak Ibu. Dia lihat ada bangunan kanan, kiri. Dan dia lihat, ini bangun apa? Coba kamu lihat, katanya malaikat. Buka. Itu jiwa-jiwa sebelah kanan itu jiwa-jiwa banyak. Kiri juga banyak. Tapi malaikat ngomong yang kanan itu adalah jiwa-jiwa pendeta yang meninggal. Oh dia protes. Loh ini kan pendeta Korea yang terkenal. Kalau khotbah itu ribuan orang hadir. Kenapa dia di tempat ini? Tiba-tiba malaikat ngomong gini. Ya karena orang ini telah mendapat pujian di dunia. Setiap kali pelayanan dia ingin dapat pujian. Dan dia nggak bawa kirim material ke rumah, ke surga. Kami nggak bisa buat bangun katanya. Tapi yang kanan ya, yang kanan ini adalah tempat-tempat orang-orang yang bergereja, sekedar bergereja, sekedar orang Kristen. Banyak. Saya baru ngerti mama saya. Mama saya tinggal di apartemen kan. Mama saya hidup dalam kepahitan Bapak Ibu. Makanya saya percaya ketika kita ikut Tuhan, percaya Tuhan, kita pasti masuk surga karena janjinya. Tapi keselamatan itu dengan upah berbeda loh. Ingat ya, keselamatanmu dengan upah beda. Kalau kita hanya sekedar tok ke gereja, ya engkau hanya sekedar mungkin flat tempatmu. Tapi kalau engkau mau terima upah, ayo kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh hari ini. Jangan sekedar bergereja, tapi jadilah gereja. Amin. Mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Saya terbangun dengan kesaksian ini. Kesaksian ini dipost oleh grupnya Pak Niko, Pak. Jadi saya percaya bahwa mereka enggak asal post ya, enggak asal. Grupnya Pak Niko. Hamba Tuhan namanya Park Hong Yu. Meninggal, tapi akhirnya dia hari sudah meninggal. Penglihatan yang seperti itu membuat kita ini sadar di mana tempat kita nanti. Tentunya bukan di anak-anak kan, karena kita orang dewasa. Rumah yang ada emas permata dan nama kita, yang rumah yang sangat
kilo-kiloan atau sekedar flat atau apartemen. Kita asal ke gereja aja, percaya Tuhan, selamat Bapak Ibu. Karena barang siapa percaya padaku dia akan binasa kan. Tapi masalahnya gini, keselamatan dan upah itu dua hal yang berbeda. Anda bisa selamat, tapi Anda bisa tidak dapat upah. Tapi yang terbaik adalah Anda selamat dan Anda dapat upah. Amin. Biar pagi-pagi hari ini ayo kita sadar bahwa pesannya begini. Jangan sekedar datang ke gereja, tapi jadilah gereja sendiri. Dua harta, yang pertama Tuhan bagi kita. Yang kedua komunitas untuk kita saling berbagi, saling menasihati, saling membangun. Dan itu kayak ngirim bahan material kita ke rumah Bapa. Amin. Dan saya berdoa supaya jemaat di Kunci Daud ini adalah jemaat yang akan terima rumah yang abadi di sana. Bukan flat, tapi rumah yang kekal. Amin. Saya undang tim musik saat berjalan ya. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangiku ya Tuhan. Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Bapak Ibu sekali lagi. Mari buka pintu surga-Mu dan penyembahan-Mu yang tulus. Engkau Allah yang setia, Yesus yang tak pernah tinggalkan. Karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu selamanya, Tuhan. Karena kebaikan-Mu, karena cinta-Mu, karena kasih-Mu,
percaya pada pagi hari ini Tuhan, isi hatimu buat siap jemaatmu. Biar kami menjadi orang-orang yang berbuah-buah dan memuliakan Tuhan. Kami tahu waktu kami terbatas Tuhan, tapi sebelum kami pulang ke surga, biar kami boleh seperti Paulus berkata bahwa aku mengakhiri perjalanan baik dan melihara iman. Dan sekarang tersiap mahkota kebenaran yang kau siapkan buat kami. Bapak, berikan kami upah, berikan kami mahkota ya Tuhan. Tapi kami sebelum itu Tuhan, kami mau berjuang, kami mau bertanding dan menang ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kau berkati Pak Ardian berkembang tempat ini, bahkan staf pengurus gereja, bahkan seluruh jemaat yang ada Tuhan. Kau berkati semuanya Tuhan. Kami percaya, biarlah Tuhan Engkau tidak tinggalkan gereja ini. Kau bersama dengan mereka, tuntun mereka sampai mereka tiba dalam tujuan ilahi. Di dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kepada Bapak Agus. Terima kasih untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta pelayanan dan keluarga. Kepada kami akan mendengarkan beberapa pengumuman. Kepada multimedia kami persilahkan. Amin. Ada beberapa tambahan pengumuman. Puji Tuhan, sampai saat ini dana kita terkumpul untuk perayaan Natal sebesar Rp18.485.000. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi. Kiranya berkat-berkat Tuhan akan memberkati Bapak Ibu bersama dengan keluarga tercinta. Kemudian jangan lupa kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir bersama-sama dalam ibadah Natal di Hotel Wisata Tidar minggu depan jam 9 pagi. Kemudian kepada opa-oma yang bergabung dalam paduan suara senior untuk Natal, diharapkan tinggal sebentar setelah ibadah ini, kita akan berlatih bersama-sama. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan kostum di minggu depan, pada selesai ibadah ini silakan mengambil di Ibu Gembala. Terima kasih. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah pagi ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat
berdoa, kita doakan Bapak Agus yang melayani di tempat kita. Biarlah pelayanannya selalu disertai Tuhan, hikmat daripada Amin. Tuhan menyertai, kuasa Tuhan menyertai, Amin. penyertaan Tuhan sempurna terhadap Amin. kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya, kehidupan Amin. jemaatnya. Tuhan akan pakai makin hari semakin bersinar dan Amin. menjadi gerak garam dimanapun dia berada. Amin. Jemaat Puji Daud yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Bila kita pulang dengan penuh sukacita karena kita tahu Amin. Tuhan sumber hidup kita Amin. senantiasa menyertai, melindungi, Amin. memberkati. Apapun yang kita lakukan dibuat berhasil. Amin. Yang telah menerima berkat Tuhan katakan Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.